Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-temanku sehat-sehat semua ya. Ini aku mau hiking ke gunung yang ada di Sumedang. Tapi pas di tengah perjalanan aku melihat ada makam keramat Eyang Tajur. Nah, sekarang aku mampir dulu di sini. Katanya di sini kita bisa tahu sejarah tentang Sumedang. Nah, sekarang kita cek-cek ke Bapak Juru Kunci Eyang Tajur yang ada di Sumedang. Dan kebetulan sekarang lagi ada Bapak Juru Kunci makam Ibu Cutnyadin, yaitu Bapak Asep Kusnandar, sedang bersilaturahmi kepada Juru Kunci Eyang Tajur. Nah, sekarang kita simak obrolan mereka. Kita kepoin dikit. Oke, let's go. Kita lihat. Itu Sumedang pada saat itu belum ada pemerintahan. Kalaupun memang ada, mungkin belum dikenal. Ya. Karena kerajaan itu pada saat itu kan berpusatnya pemerintahan buat kerajaan. Pemerintahan berpusatnya untuk Jawa Barat ini adalah Ciamis. Ya. Sedangkan Sumedang itu juga ada karena Ciamis. Itu diakui kan oleh Sumedang. Dia karena Sumedang. Jadi Sumedang itu ada karena Ciamis. Dari mana asal usulnya? Itu kan yang dipertanyakan. Ya. Asal usulnya itu kalau tidak salah, bisa tidak kurang harusnya makhluk dulu. Jadi pada masa pemerintahan setelah Presiden Dayu itu ada di masa pemerintahan Purbasora. Ya, Purbasora ini yang notabene dia punya anak 3. Jadi yang pertama adalah Eyang Prabu Wijaya Kusuma. Itu adanya di Cipancagira. Ya. Kalau ini mah Cipancagilir, ya. Sana mah Cipancagira. Terbawahnya ke daerah Limbangan, Garut. Yang kedua adalah Eyang Sunan Pameres. Namanya itu Eyang Wirati Kusuma. Bin Purbasora bin Sempak Wajah Wirati. Kusuma. Anu katilu yang paling musuh namanya Ibu Ratu Komalasari. Dia namanya ada 9. Makanya dia mengaku nama Saatu Salirate ketika ditanya Nyakula Sanefa. Artosna Sanefa itu salapan. Jadi ayat salapan seperti di Balangan Belakang. Ya. Oke, kita sebut Eyang Sunan Pancer. Sunan Pancer itu adalah perempuan untuk kita di Sunda. Itu yang itu Ibu Ratu Komalasari. Nah, kemudian kenapa sampai dari Ciamis itu datang ke sini? Karena pada tahun sekian, saya tidak tahu, itu pernah terjadi kudeta di Ciamis, jadi terjadi perebutan kekuasaan. Justru yang berhak ini terkalahkan dengan putra Sri Jambuhan, sehingga dia melarikan diri, mengalah bukan terjadi. Karena terus terang saja orang Sunda itu lebih kerabat dengan kekeluargaan itu karena dia adalah orang-orang keraton. Yang arti dalam sebenarnya begini mungkin, dia lari turun gunung, umbah gunung, kahar tiba akal namanya, turun gunung, umbah gunung, datang ke suatu tempat di Lengkop, dia menemukan air yang masak, itulah dia makan sama dia. Iya. Itu nama Cipanca dari sana. Nah, kebetulan ketika datang ke sini tentu saja kan bukan hanya Eyang siapa? Eyang Purbasora, bukan hanya dengan anak yang 3-nya itu, juga ada yang membarenginya itu Eyang Bima Raksa, ada yang membarengi Eyang Jaksa Wiragati, itu yang membarengi dia. Kemudian belum juga rakyat yang ikut kan, mau mungkin sendiri. Betul. Sehingga dia mama begini. Bininya sudah makan itu orang kerajaan itu sudah nasi. Sedangkan di kita kebanyakan mungkin ada 1-2 yang penduduk, tapi kan belum banyak. Itu dari hutan ke hutan, dari batu zaman itu, tapi makannya kan anjeli. Di masyarakat itu masih banyak anjeli, tapi di tokoh-tokoh negarawan mah sudah Jawa Wut, sudah nasi. Makanya negeri Jawa Wut itu kan akhirnya
juga Jawa diartikan sebagai jukut ada, alam belalang ada, alam ilalang ada, tapi itulah pada saat itu padi. Maka ada nama persemaian di daerah Tajur di sebentar tadi. Persemaian hasil dari nyemai itu tumbuh subur sehingga bibit itu dipancarkan di sini, di Cipancar. Kemudian bibit itu dibagikan untuk di wilayah Sumedang di daerah Baginda, makanya telah menjadi namanya Baginda. Baginda itu dari membagi-bagikan benih padi. Kemudian yang satu lagi kakak yang terbesar tadi yang Prabu Wijakusuma dan bersama dengan rakyat pengikutnya juga dikasih ditengahkan antara hak Cipancar, hak Cipancar dia sareng hak Cipancar Girang, malah lemur muka ditunakeun teh disebutna Cipancar Girang. Batasna mana? Batasna walungan Situdun anu meulah di tengah ada dieu pulau ka dieu. Anu jembatan padi teh cakat anu Situdun ka dieu adalah lokasi Cipancar Hilir, nu ka ditu Cipancar Girang. Jadi hari taman bagi aya Cipancar Hilir sareng Cipancar Girang, can aya sumber. Sehingga yang ada itu waktu itu adalah Cipancar Hilir, Cipancar Girang. Cipancar Hilir teh ieu nu ayeuna jadi Sumedang, Cipancar Girang Limbangan kibarnya. Jadi kapungkur mah bade ka Limbangan, bade ka Garut teh nyebrang walungan Cipancar. Ya gitu. Kemudian karena sesuatu hal umur semakin bertambah, kedewasaan semakin meningkat, oleh ramahnya Eyang orang Purbasora, Eyang Sunan Pancer, Ibu Komarasari ditikahkan dengan patihnya. Di Maraksa tadi. Ya. Ditikahkan. Kemudian punya anak. Nah, dari anaknya itu diantaranya Eyang Darmakusuma, Eyang Astajiwa, Eyang Usuro, Ibu Siti Putih, Ibu Ratu dan kamu. 5 ya? 5. 6. Nah, Satu lagi siapa ya? Sekali lagi, Eyang Darmakusuma, Eyang Astajiwa, Eyang Usuro, Ibu Siti Putih, Ibu Ratu Enggang Kancana. 5 kan? Padahal 6, yang satu lagi siapa? Yang paling, ini udah paling besar yang satu lagi, disebutnya Haji Purwa. Gelarnya Haji Purwa. Haji pertama untuk orang Sunda. Oh. Bayaran Sunda. Disebutnya Haji Purwa, Pak? Haji Purwa. Pertama kali dia melaksanakan ibadah haji. Orang yang pertama. Masih Haji Purwa. Gelarnya Haji Purwa. Pertama kali yang melaksanakan apa? Haji untuk orang Sunda tapi ya, Yeah. untuk sejarah yang lain. Yeah. Untuk orang Sunda mah nyebutnya Haji Purwa. Siapa dia? Eyang Aji Putih di Cipaku Dharmaraja. Eyang Aji Putih bin Bimaraksa binti Komarasari, Ibu Ratu Komarasari. Jadi kalau misalnya gitu, nah setelah itu dibinalah semua anaknya itu. Bab hukum yang membina adalah Eyang Jaksa Wiragati. Bab ilmu ketanagaraan dan bab ilmu kanuragan itu ada Eyang Sunan Pameres atau Eyang Wiradikusuma bin Purbasora bin Sempak Wajah bin Rati Kendayu. Begitupun masalah bab-bab keagamaan. Maka dari sekian anak itu ternyata yang paling cerdas yang pertama. Ya. Yang disebut dengan Eyang Aji Putih itu yang paling cerdas. Maka yang paling cerdas inilah dipilih oleh Eyang Sunan Pancer, Eyang Purbasora, oleh Eyang Bimaraksa, oleh Eyang Jaksa Wiragati untuk mengamalkan ilmu dan menentukan di mana kita harus mendirikan suatu kesatuan negara. Jadi maka turun gununglah Eyang Aji Putih mengikuti alur walungan Cipancar dengan berani perahu tingkat teknik namanya rakit bukan nggak tahu lah itu namanya perahu macam perahu laju tikidul kakale lu merapanya Iya. di hulu ke hilir. Ketika bertemunya walungan Cikonje dengan walungan Cipeles dengan Kadituneun ke Cimanu, kuduna kan perahu laju kakale. Iya. Ini tidak belok ngidul. Oh. Sedangkan dina waktu hari kapan teu acan aya nih nu disebat ayeuna aya mesin wajarnya. Iya. Melawan arus ya. Melawan arus. Melawan arus. Apa yang dipakai? Inilah ilmu-ilmu seperti inilah yang sekarang ada namanya dan timbul
kebanggaannya, tapi kita tidak pernah mempelajari. Dan untuk Ingat, Sunda itu bukan suku, Sunda itu ajaran, Sunda itu adalah ideologi. Orang Jawa bisa ngaku Sunda, orang Sumatera bisa ngaku Sunda. Kalau dia mempelajari dan belajar tentang Sunda, tentang ajaran maksud saya. Aslinya Sunda itu apa? Itulah Siliwangi, itu ajaran Sunda. Sunda itu ideologi. Kumacek Siliwangi, Siliwangi, Sili Semitan, Sili Ajenan, Sili Handahan. Iya. Ulah yang menang sorangan. Aku melihat keagungan Tuhan pada dirinya. Jadi lu misalkan sampurasun atau nah Rampe. aku Ku bener melihat hati keagungan kaguan. Tuhan pada dirimu. Tapi bisa we menyirian iru nyala rasa. maka kurang dijawab rampe. Pe. Sami-sami abdi itu. Kami ampes Sami. Sami. Maksudnya sampai teh abdi juga sama. hanya berkata Sama melihat. Saya melihat keagungan Tuhan, keagungan Tuhan pada dirimu. Saya juga sama. Makanya tina salam aja seajaran. Iya. Secara kelemah lembutan. Sunda itu ideologi. Yang diakui sebagai suku, ya kan? Ideologi itu ajaran. Makanya ya Allah pelajari kita masalah Sunda. Nah ini nama orang Sunda ya Allah ya Rabbi, gini kan. Leungit temah wadi Sunda. Barudak ngobrol kebun binatang yang itu. Ya, Ustaz. Maka orang ngabina, yuk anak-anak orang bina itu kesantunan Sunda, kearifan Sunda, karena Sunda itu sudah mendarah daging kita di Sunda. Orang masuk sedih, cuci panen, lalu bilang, sinetronnya dari sedih mandiri. Tanda orang Sunda sensitif, apa ya? Naon hatuna Sunda? Yuk, kurang gali kena tadi atau nyata tadi banyak. Iya. Enak kan Sunda mah? Iya. Ngaku orang Sunda tapi punya arti lah Sunda. Nah, arti lah Sunda. Ayo teh, kali masalah Sunda. Awak tanya, apa nanti menulisnya nanti toh. Sunda apa? Iya. Yang baik yang mengenakan kesana sendiri. Iya. Lain Sunda. bahasa tapi lain. Bukan. Sunda itu apa artinya? Sunda itu berasal dari kata Sunda. Sudah. Iya. Orang India mah nyebutkeun kanu geser teh, nyebutkeun kanu naon teh ari hujan es teh salju sebatna Sunda. Dan negeri Sunda pada saat itu bersalju. Oh. Ya. Asalnya. Karena pada saat itu satu gunung yang besar. Namanya Gunung Sunda. Itu tingginya berapa kali lipat Gunung Himalaya. Kan gitu. Sehingga orang luar mengatakan ke negeri mana? Ke negeri Cuda. Kandidat kurang kadangnya kurang Sunda. Oh, Sunda. Nah, itu orang bilang begitu nih. Hartosna naon Sunda? Hartosna Sunda namun diartikan ke hati dia apa dinisbatkan kami tadi teh terlihat luar dan dalam. Makanya orang Sunda jangan coba membohong mal bisa. 1000 kali orang Sunda ngabohong mal bisaeun, tetap beungeutna wajahnya akan menampilkan wajah yang sebenarnya. wajah merahnya. Kan gitu. Bogoh tuh mana kasih anu? Henteu, berhenti dan beriun. Kan itu teu bisa nyumputkeun urang Sunda. Dina heureuyna ge tingali urang urang Sunda. Mana sebut nalokong. Urang Sunda mah tidak bisa menyembunyikan. Makanya urang Sunda itu kalau mau belajar tentang bagaimana sejalannya antara hati dengan perbuatan gampang. Sudah menjadi fitrahnya dia. Karena kaget tapi kalau urang Sunda kaget agak terus kalau sabarnya kemana aku hati Sunda dah tapi itu ayahnya orang Sunda mah Teu aya. terus itu kira-kira makanya kalau ingin menjadi orang Sunda, kalau ingin menjadi orang yang arif, yang bijaksana, sudah punya dasar darahnya itu darah Sunda, hatinya itu insya Allah asal sering mendekatkan diri kepada Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat, sering istighfar, la ilaha illallah itu adalah didamangkan selalu getarnya darah itu nanti disamakan dengan frekuensinya, ucapkan selalu ya Allah ya Allah ya Allah akan lebih sensitif. Kira-kira ya. Jadi sunatnya naon cara? Terlihat luar dan Dalam. tentunya seperti salju yang tadi saya. Nanti orang kembali ke masalah tadi. Jadi membesarkan seseorang yang disebut dengan haji purba.
itu dah Eyang Aji Putih yang ada makamnya di Cipaku Dharma Raja kan itu. Punya istri pada siapa itu? Istrinya itu Ibu Nawang Wulan kan itu. Ketika Eyang Aji Putih masih bujangan tadi turun ke Walungan Ciwanjaya terus balik ke kidul, Iya. ini kan balik naik titik alir kaki itu dengan ilmu yang disebut dengan ilmu mudik. Jadi ilmu kekunin itu bukan ilmu pelet. Iya. Tapi Kamu kuku mudik ilmu pelet. Bukan. Ilmu kuku mudik itu adalah ilmu yang membalikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kuku. Jadi arti kuku mudik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin. The impossible become possible. How to make the impossible to be possible. Bagaimana cara membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Everything is ahli bahasa bahasa, nothing impossible in the world except Frankenstein. Tidak ada yang tak mungkin di dunia ini kecuali kereta api dapat berdiri untuk mungkin. Ya, membalikan tadi teh dengan ilmu bisa saja. Toh ilmu dohinnya sekarang kan bisa saja pakai mesin ayeuna mah. Waktu itu mungkin menunjukkan ilmu hukum mudik tadi timbul kepercayaan masyarakat sehingga Eyang Aji Putih menjadi dibukakan menjadi seorang raja disebut dengan kerajaannya Tempo. Dari 900 sampai 950. Dari hasil pernikahan antara Eyang Aji Putih dengan Ibu Nawang Wulan. punya anak. 3 sebenarnya, bukan 1 saja yang dikenalnya. Maka beliau itu punya nama Wali Tunggali Jawa. Wali Tunggali Jawa. Mual disebut wali lamun can Islam. Disebut Wali Tunggali Jawa. Jawa. Satu-satunya wali di tanah Jawa yang mendapatkan mandat untuk menyebarkan agama Islam. Siapa dia? Eyang Taji Maherani meninggal. Itu dari Islam. Kira dan akhirnya oleh anaknya ini, oleh anak Eyang Aji Putih, Tembong Abu dirubah namanya menjadi Insun Medal. Oh. Insun Medal. Bisa medal. Jadi kadinakeun Sumedang. tahun sabaraha tah? Eyang Aji Putih dinobatkan, Eyang Taji Malela dinobatkan menjadi raja pada tahun 950 sampai 1200 sabaraha tahun. 150. 150 ya? 250 kurang 150. 150. 250 tambah 50 tahun sebelum dia jadi raja. 300. 300 berarti yuswanya sekitar itu. 10. Ayam. Nah, sekarang teman-teman kita sudah tahu sejarah tentang Sumedang. Nah, semoga informasi dari aku ini bisa bermanfaat buat teman-temanku semua. Dan sekarang aku pamit dulu, sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.